Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Yulianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji Ingenhousz. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Tumbuhan hijau merupakan salah satu makhluk hidup terbanyak di muka bumi. Ciri hidup yang hanya dimiliki oleh tumbuhan hijau yaitu kemampuan dalam penyusunan senyawa kimia kompleks yang memerlukan klorofil dan energi cahaya. Proses ini disebut fotosintesis. Seperti yang telah diketahui, proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada saat ada cahaya. Cahaya matahari terdiri atas beberapa spektrum. Masing-masing spektrum mempunyai panjang gelombang yang berbeda, sehingga pengaruh terhadap proses fotosintesis pada tumbuhan juga berbeda. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah tujuan dari percobaan tersebut? Yang kedua, apakah alat yang digunakan pada percobaan tersebut? Yang ketiga, bagaimanakah prosedur kerja pada percobaan tersebut? Yang keempat, apakah rumusan masalah percobaan tersebut? Yang kelima, apakah hipotesis Anda dalam percobaan tersebut? Yang keenam, apakah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol pada percobaan tersebut? Yang ketujuh, sajikan hasil pengamatan Anda dari percobaan tersebut dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kedelapan, paparkan interpretasi data hasil percobaan Anda dengan teori yang relevan. C. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa adanya oksigen yang dihasilkan dalam fotosintesis. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh warna atau spektrum cahaya terhadap proses fotosintesis. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh suhu proses fotosintesis. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang fotosintesis yang menghasilkan O2 dan membutuhkan cahaya. Yang kedua, membuktikan hipotesis awal. E. Hipotesis. Yang pertama, setiap spektrum warna mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda, sehingga sangat berpengaruh pada proses fotosintesis tumbuhan air Hydrilla atau Hydrilla verticillata. Yang kedua, semakin banyak CO2 di dalam air, maka tumbuhan air Hydrilla atau Hydrilla verticillata akan semakin cepat dalam berfotosintesis dan akan semakin banyak menghasilkan gas O2. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz adalah percobaan untuk membuktikan bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan, dan fotosintesis menghasilkan O2. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Jan Ingenhousz, ilmuwan Britania Raya kelahiran Belanda. B. Fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton, yang berarti cahaya, dan sintesis yang berarti penyusunan. Jadi, fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan alga dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Hampir semua makhluk hidup bergantung dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi.
Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Fotosintesis dikenal sebagai suatu proses sintesis makanan yang dimiliki oleh tumbuhan hijau dan beberapa mikroorganisme fotosintetik. Organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri disebut sebagai organisme autotrof. Autotrof dalam rantai makanan menduduki sebagai produsen. Pada prinsipnya, komponen yang dibutuhkan dalam reaksi fotosintesis adalah CO2 yang berasal dari udara dan H2O yang diserap dari dalam tanah. Selain itu, sesuai dengan namanya, foton atau cahaya, reaksi ini membutuhkan cahaya matahari sebagai energi dalam pembuatan atau sintesis produk atau senyawa gula dan oksigen. Berikut adalah reaksi fotosintesis. Bab 3. Metode penelitian. A. Jadwal penelitian. Hari dan tanggal penelitian yaitu pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 13.00 WIB, tempat BTN Mayak Asri, Blok C nomor 9. B. Alat dan bahan. Alatnya yaitu yang pertama, 2 botol bening berukuran 1 liter. Yang kedua, spektrum atau kertas mika warna merah dan biru. Yang ketiga, ember. Dan yang keempat yaitu selotip. Bahannya yaitu yang pertama yaitu hidrilla verticillata dan yang kedua yaitu air secukupnya. C. Cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, isi ember dengan air keras. Yang ketiga, potong hidrilla verticillata tersebut sama rata. Yang keempat, kemudian masukkan hidrilla verticillata tersebut ke masing-masing botol. Yang kelima, setelah itu masukkan botol yang berisikan hidrilla verticillata tadi ke dalam ember berisikan air dan tutup botol tersebut dengan rapat. Yang keenam, selanjutnya bentuk spektrum atau mika tersebut sedemikian rupa dengan menggunakan selotip agar spektrum atau mika tersebut bisa menutupi botol dengan sempurna. Yang ketujuh, lalu hitung jumlah gelembung yang dihasilkan dalam 5 menit pertama dan 5 menit kedua. Yang kedelapan, catat jumlah gelembung dalam tabel dan kemudian rata-ratakan. Dan yang kesembilan, buat grafik dari data tersebut. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Variabel. A. Variabel bebas yang dibuat berbeda dalam eksperimen ini yaitu gelombang cahaya dan bahan fotosintesis. B. Variabel terkontrol yang dibuat sama sebagai pengontrol yaitu tanaman yang digunakan atau hidrilla verticillata. C. Variabel terikat adalah hasil perlakuan dari variabel bebas, dan variabel terikat yaitu banyak gelembung yang dihasilkan dari botol tersebut. B. Tabel dan grafik pengamatan. Berikut adalah tabel pengamatannya. Berikut adalah grafik pengamatan. C.
Pembahasan. Pada kegiatan praktikum ini, tanaman yang digunakan adalah tanaman Hydrilla verticillata yang merupakan jenis tanaman yang hidup di dalam air. Pemilihan tanaman air bertujuan untuk melihat hasil yang diperoleh dari proses fotosintesis, yaitu salah satunya adalah oksigen atau O2. Oksigen merupakan suatu unsur kimia yang memiliki wujud gas. Oleh karena itu, untuk dapat melihat oksigen secara kasat mata, perlu dilakukan di dalam air dengan menggunakan tanaman air sebagai penghasil oksigen tersebut. Untuk melakukan fotosintesis, tanaman memerlukan cahaya, air, CO2 sebagai bahan proses fotosintesis. Di dalam cahaya tersebut memiliki berbagai macam spektrum warna, seperti warna merah, jingga, kuning, hijau, dan biru. Warna-warna tersebut memiliki panjang gelombang dan pancaran energi yang berbeda-beda, yang akan mempengaruhi proses fotosintesis. Dari data yang telah didapatkan melalui kegiatan pengamatan tersebut, didapatkan bahwa gelembung yang dihasilkan pada setiap botol yang diberi spektrum warna yang berbeda-beda menghasilkan jumlah gelembung yang berbeda-beda pula. Pada pengamatan yang dilakukan pada botol yang diberi spektrum warna biru, menghasilkan jumlah gelembung yang lebih banyak dibandingkan dengan warna yang lain. Hal ini dikarenakan spektrum warna biru memiliki panjang gelombang yang pendek dan memiliki pancaran energi yang besar. Oleh karena pancaran energi yang besar tersebut, maka jumlah gelembung udara yang merupakan indikator yang diamati pada kegiatan praktikum ini lebih banyak jumlahnya. Berbeda dengan hasil dari spektrum warna biru, pada spektrum warna merah, jumlah gelembung yang dihasilkan lebih sedikit. Hal ini dikarenakan spektrum warna merah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan warna biru, serta memiliki energi yang lebih kecil dibandingkan dengan warna biru. Energi yang dipancarkan oleh spektrum warna merah relatif kecil, yang mengakibatkan gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla lebih sedikit. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Yang pertama, fotosintesis adalah proses pembentukan bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan cahaya dan kloroplas. Yang kedua, salah satu faktor yang mempengaruhi fotosistem adalah spektrum cahaya. Yang ketiga, warna yang memiliki panjang gelombang pendek sangat cepat mempengaruhi laju fotosintesis sehingga menghasilkan banyak gelembung gas. Yang keempat, gelembung-gelembung udara yang dihasilkan membuktikan bahwa adanya oksigen yang dihasilkan selama proses fotosintesis. Yang kelima, Hydrilla verticillata yang diberikan cahaya berwarna biru menghasilkan gelembung yang lebih banyak dibandingkan dengan warna cahaya lainnya karena cahaya biru memiliki panjang gelombang yang pendek dibandingkan dengan warna merah. B. Saran. A. Pengisian air ke dalam rangkaian alat sebaiknya dilakukan dengan cepat, sehingga tidak ada udara di dalam tabung reaksi. B. Pemilihan tanaman Hydrilla yang baik dan segar perlu diperhatikan agar memperoleh hasil yang optimal. C. Lampiran. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji Ingenhousz ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.